Nah, pasien ini ternyata inilah tampilannya intraoralnya. Cuma sayang waktu itu saya nggak bisa foto, lupa saya foto. Cuma kebetulan di scan, ya udah saya kasih ini. Nah, ini Dokter Leo akan terangin nih. Dari Dokter Leo udah tahu loh begini, wah ini masalahnya ini. Masalahnya adalah kenapa tuh 3 tahun berapa bulan yang lalu implannya gagal semua, ya kan? Kemudian kalau kita di sini ada tambahan tuh penyakitnya keluar. Saya tanya, gimana adanya tuh? Oh, ada headache, kepala nggak enak, terus dia bilang tension di neck, shoulder, terus kemudian painful di sini sebelah kanan, dari sini terus rasa kayak bengkak, kayak begitu. Nah, kira-kira kenapa tuh? Dokter Leo nih sekarang yang Kita habis pasang, kita habis loading, ya cepat foto-foto, ya foto-foto. Foto apa nih? Posting dulu, mumpung masih bagus. Jangan GR dulu ya, karena nanti setelah 18 bulan biasanya, ya beberapa studi bilang 18 bulan baru nanti mulai kelihatan, ya mulailah dari bilang ini tajam-tajam ya. Oh oke, mulai chipping. Oh nggak apa-apa Bu, ya nanti saya poles-poles dulu ya. Dan terus terus. Pokoknya kita mesti tahu ketika kita ada masalah dengan implan, restorasi gigi atau apapun ya, occlusal disease seperti pain, sensitive, crack, affection dan sebagainya, mobility dan sebagainya, itu kita sudah pasti tahu. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda klinis seperti yang Dr. Marcella tadi ceritakan semua atau apapun, misalnya kelainan perio juga dan sebagainya, itu kita harus curiga. Ini pasti masalah dengan oklusi. Ya. Jadi udah, kita harus cari tahu. Jangan kita sudah praktek sudah lama gini, kita tetap melakukan konfirmatif dentistry. Dalam artian apa? Ada satu gigi mulai sakit, sensitif, mulai pecah, crack, tumble, kelas 1, kelas 2, datang lagi crack only, datang lagi crown, datang lagi ekstraksi, implan, ya gitu ya. Nanti sudah diimplan, jadinya seperti ini. Jadi ibaratnya tuh gigi asli aja patah sih ya. Bagaimana implan? Iya. Betul ya? Iya, buatan Tuhan aja patah, apalagi buatan Stroman. Stroman nggak lebih kuat ya dari buatan Tuhan ya. Betul. Jadi kalau kita lihat ada occlusal disease seperti itu, kita sudah harus curiga. Sekali lagi kita harus lihat juga ya tanda-tanda klinis di perionya dan sebagainya. Itu harus kita sudah tahu bahwa itu pasti masalah dengan oklusi, wear dan sebagainya gitu. Jadi kita jangan lakukan konfirmatif dentistry, maksudnya kita tetap aja pakai bite seperti itu. Kita udah tahu kan bite yang itu bikin masalah, bikin pecah, bikin kita restore lagi dengan bite yang sama, dengan oklusi yang sama. Betul kita banget sudah, ya. Kita sudah Iya, berpikir, oh nggak bisa. Ayo kita mundur sedikit, kita lihat secara keseluruhan apa sih penyebabnya, kenapa gigi ini bite-nya sampai jadi seperti ini. Ya. Apalagi kasus-kasus seperti ini, aku boleh bilang sudah full mouth rehab. Ya, tanda-tanda seperti ini kita sudah harus bisa lihat. Coba nih sebentar. Tanda-tanda, kira-kira dokter-dokter ingat gambar ini, tanda-tandanya apa? Crownnya chipping. Apa? Giginya ada yang patah. Abrasi. Anterior. Ada lagi yang lain. Ini kayaknya lihai banget ya. Udah banyak masalah katanya. Honda aku dapat hadiah yang bisa jawab. Loh tapi bener loh. Kalau orang yang banyak masalah, pasti banyak pengalaman. Karena masalah itu bikin kamu jadi pengalaman kan. Jadi jangan takut dengan masalah. Iya, bener. Terus Dr. Leo gimana? Jangan Tanda-tandanya tadi ya. Jangan kita selalu pikir bahwa oklusi, posterior, masalah dengan oklusi. Anterior juga. Ya, kalau kita tahu mengenai mutual protected, nanti saya cerita kalau misalnya ada waktu. Misal tanda-tanda seperti ini, kita sudah bisa lihat. Kita mesti tahu apa bedanya abrasi, atrisi, terus erosion. Itu sudah basic sekali ya.
Kalau supaya gampangnya saya selalu bilang gini, abrasi ingat aja itu karena benda asing, karena brush, ya misalnya gitu. Terus atrisi T jadi teeth, gigi sama gigi, ya. Terus erosion pasti karena chemical ya. Nah itu tiga itu nggak selalu, biasanya cuma sendiri. Ya, tadi Dr. Marcella kalau cerita bukan bisfosfonat aja, biasa bisa kombinasi. Ini juga bisa kombinasi juga ya. Ada atrisi, abrasi. Nah, misalnya di kasus ini kita bisa lihat ada abrasi, ada atrisi, ada erosion juga. Ya, nah masalah yang sering kali kita lihat yang bahaya salah satu adalah kita lihat ada jejas di cingulum, terus di palatal. Ya, itu tanda-tanda yang kita kalau misalnya belum pernah dengar itu namanya constricted chewing pattern. Ya, kalau misalnya di prosto kita tahu ada envelope ya. Kalau kita dulu belajar itu envelope-nya, pergerakannya envelope itu envelope itu harus ada space untuk pergerakan rahang itu. Kalau dia I1, I2 atasnya dia lebih ke palatal, dia akan hajar terus. Nah, tandanya khas sekali, ya, seperti ini. Itu bukan karena dia dibite belakang habis, bukan apa. Itu tapi karena ini. Biasanya ada fosanya makasih Dok. Biasanya fosanya yang khas lagi, itu fosanya habis. Nah, kalau kita bilang hal yang lain, selalu yang Dr. Andri dari pertama sudah bilang selalu apa? Ada penyebab atau etiologi yang tersembunyi, yang hidden, yang kita nggak pernah lihat. Selama ini, ayo kita selalu cuman, ini manusiawi banget, bahwa kita selalu mengukur apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur. Jadi orang genetologi itu selalu pegang structure ya, mereka lihat bone-nya, condyle-nya, semuanya. Lalu ada Dawson. Dawson ini sedikit lebih modern. Dia sudah mulai lihat apa itu, bagaimana anterior guidance itu harus ada, canine guidance itu harus ada. Terus ada orang-orang bioestetik. Bioestetik ini agak lucu sedikit. Mereka ini melihatnya apa? Mereka melihatnya gigi anteriornya harus 2/4. Ya, overjet overbite-nya 2/4. Tapi ada alasannya dan mereka itu semua punya alasan mirip sebenarnya, prinsipnya mirip begitu. Ya, terus ada lagi aliran yang namanya neuromuskular. Ini benar-benar dia cuma ngelihat muscle. Pokoknya dia mau muscle-nya harus dalam keadaan relax. Buat mereka muscle always win. Hancur gigi lu semua kalau muscle-nya nggak relax. Perio lu hancur semua, zirconia lu hancur semua. Muscle-nya yang selalu menang. Ya. Yang terakhir yang aku sempat juga belajar, itu lucu juga. Tapi evidence base-nya dia belum banyak dari dentistry, lebih banyak dari neuro, yaitu Coyce. Coyce bilang bahwa kita punya occlusion itu di-guide sama nerve. Ya, kalau yang tadi Genato, Dawson itu dia bilang, oh oklusi yang baik harus punya anterior guidance, punya canine guidance, yaitu mutual protected. Ya, mutual protected artinya ini paling klasik ya, yang posterior protect anterior, yang anterior protect posterior. Ya, kalau yang posterior protect anterior kita udah tahu ya, bahwa apa itu gigi yang aksial, yang posterior, dia protect gigi depan yang non aksial, gitu. Jadi dia yang ganjel di belakang, di depannya diprotek. Makanya oklusi yang benar di posterior harus lebih kuat daripada di anterior. Jadi waktu kita pakai articulating paper, belakang harus lebih kuat, depan sedikit loose, itu yang benar. Nah, kalau aku cerita mulai dari bagaimana gigi anterior protect posterior, posterior protect anterior. Ya. Sorry, ternyangkut ntar. Oh iya. Keikat ntar. Nggak biasa pakai gini Andri. Oke, kalau gigi posterior protect anterior kita sudah tahu pasti. Ya, mutual protected, posteriornya begini, anteriornya begini. Tapi
anterior protect posterior. Gimana bisa? Ada yang bisa jawab? Fondako ada hadiah? Oke, kalau nggak ada angkat tangan, saya teruskan. Gimana gigi posterior protect anterior? Ini singkat aja, tapi sudah sore-sore. Mudah-mudahan gampang masuknya. Jadi gini, di muscle kita ini, sebenarnya ada fungsi-fungsinya sendiri. Waktu kita oklusi itu ada fungsi-fungsinya sendiri. Ya, ada fungsinya ngangkat mandibula, ada yang fungsinya bawa mandibula ini ke lateral, yaitu ke anterior dan ke lateral. Nah, yang ngangkat mandibula, elevator muscle ini ada masseter, temporalis, pterygoid internal. Tiga ini gede semua, ya, yang ngangkat mandibula. Yang gerakan ke lateral itu ternyata cuma satu. Kasihan banget, lateral pterygoid namanya. Ya. Nah, yang kita harus tahu, lateral pterygoid ini nggak enak banget ya belajar muscle sore-sore ya. Tapi ini penting sekali. Coba kasih waktu sedikit. Lateral pterygoid ini, dia nggak boleh kerja bareng sama si elevator muscle ini yang ngangkat mandibula. Gitu. Jadi, waktu kita gerak mandibula ini, si lateral pterygoid bawa kita ke depan, ke samping, elevator muscle yang tiga nggak boleh ngangkat. Apa jadinya kalau dia ngangkat juga? Ada yang kita bilang posterior interference. Waktu dia ngangkat juga, waktu kita gerak ke depan, terus gigi belakang itu kontak, gitu. Tiga ini yang elevator muscle dia juga ikut ngangkat. Waktu dia ikut ngangkat, begitu, akhirnya gerak ke depannya jadi apa? Jadi berat. Karena bukan cuma gerakan yang seharusnya cuma ke depan, tapi plus diangkat. Akhirnya kita pikir, kok bisa ya finirnya tuh copot-copot terus ya? Padahal dipasang finir, nggak ada. Itu finirnya dibukal, ya, oklusinya di palatal, tapi finirnya copot terus. Tapi sebenarnya waktu dia guide itu ke depan, itu elevator muscle-nya juga ikut. Loh, kok bisa ikut-ikutan elevator muscle-nya? Kapan elevator muscle itu diaktifasi sehingga elevator muscle itu yang tiga juga ikut ngangkat? Yaitu ketika ada posterior interference. Waktu ada kontak di posterior, itu tiga ngangkat semua. Jadi yang benar waktu kita gerak mandibula kita ke depan, itu di posterior harus disklusi semua. Gitu. Makanya banyak sekali implan rontok, ya. Karena kita nggak pernah cek anterior guidance. Bahkan lebih sadisnya lagi, nggak punya anterior guidance, nggak punya canine guidance. Dia apa? Dia guide-nya di posterior, waktu gerak mandibula ke kiri ke kanan. Ya jelas aja di M. Ya, ini kayak gunting ini ya kita punya mandibula. Kalau di belakang kan lebih kencang daripada di depan. Nah jadi makanya kenapa kita punya belakang ini hancur terus, ya, restorasi belakang. Lalu mulai dari belakang ini mulai hancur-hancur. Gitu. Nah itu mengenai bagaimana anterior protect posterior, posterior protect anterior. Gitu, Dr. Henry. Wah, cukup menarik ya. Jadi menurut Dr. Leo ini permasalahannya kemungkinan besar anterior guidance-nya loose. Bisa dia nggak ada anterior guidance. Kedua, dia punya curve of spee. Curve of spee ya. Jadi bidang oklusi, oke, kalau kita sudah dokter, sudah berpraktek, sudah belajar semua, pasti kita nggak ada satupun yang bayangin bahwa occlusal plane itu begitu rata aja. Gitu. Occlusal plane kita tahu ada curve of spee, ya, yang jalan dari kanin terus ke ramus, ya, mandibula. Ya. Nah itu nggak boleh terlalu steep. Kalau dia terlalu steep, waktu dia gerak ke depan, pasti hancur. Ya. Nah, bidang oklusi itu bukan cuma curve of spee, tapi ada Dawson yang jalan dari M1 ke M1 misalnya, begitu ya. Nah, jadi itu semua harus dijaga. Jangan sampai ada posterior interference waktu kita gerak ke kiri, gerak ke kanan. Nah, kalau kasus ini bisa jadi juga karena apa? Saya nggak lihat, Dr. Andri ya. Coba kita lihat oklusinya ya. Jadi kalau kita lihat dengan bawah, nah seperti ini.
Ini posisi gigitannya. Di bite posteriornya masih ada space. Nah, silakan Dr. Leo untuk. Kalau kita lihat di kiri, Dr. Andri, kalau kita lihat di kiri, curve OSP-nya bahaya sekali ya. Curve OSP-nya bahaya sekali. Ya, curve OSP-nya. Nah, makanya jangan ngeremehin kalau misalnya ada M3 di belakang, terutama itu mau nggak mau, kalau dia jadi posterior interference, jangan anggap, oh toh oklusinya dia bisa, terus pasiennya tambah bilang, dok aku nggak ada masalah, aku bisa makan kok pakai itu. Ngapain dicabut gitu ya? Ngapain dicabut? Bener, sering gitu ya pasiennya. Emang enak dicabut, nggak apa-apa disuruh cabut, gitu. Nah tapi kalau kita lihat bidang oklusinya dia, ke Foxp-nya dia di sini, ini nggak banget. Aku sudah berani pastikan Cabut. ini satu dia nggak punya anterior guidance, Dr. Andri. Betul. Gitu. Lalu implannya yang guide si gigi posterior, yang guide pergerakan mandibulanya ke depan, gitu. Ketika dia bergerak ke depan, lalu kontak itu inisialnya ada di posterior dulu, Dr. Andri, pasti yang diaktifkan tadi adalah si muscle 3 tadi, elevator muscle, sehingga mulai implannya rontok semua. Dan pasti kalau kasus seperti ini, karena muscle-nya udah masalah, berarti dia pasti TMJ problem. Oke, jadi banyak studi yang bilang bahwa sebenarnya occlusion sama TMD atau TMJ problem, temporomandibular disorder, itu nggak terlalu pengaruh banyak. Ada yang bilang 15%, ada yang bilang 20%. Jadi nggak terlalu TMJ-nya, Dr. Andri. Tapi lebih ke menghancurkan gigi-gigi dan restorasinya gitu. Tapi bisa. Kalau TMJ lebih, saya bilang karena posisi dari centric relation-nya gitu. Jadi kalau itu penyebabnya apa nih? Kalau dia ada tension, ada headache, ada painful, berarti kan ini kan tadi sebutnya ada muscle problem ya. Nah terus apakah dengan kita pasang implan ini halnya akan hilang atau gimana tuh, Dr. Leo? Kalau misalnya dia punya hal seperti ini, biasanya itu oklusinya, tapi bukan masalah seperti tadi yang saya cerita, tapi karena centric relation-nya nggak bener. Jadi jangan salah ya, centric relation itu bukan hubungan antara gigi. CR nggak ada urusannya sama gigi. CR itu urusan maxillomandibular relationship. Jadi hubungan antara maksila dan mandibula. Di mana TMJ-nya atau kondalnya di posisi paling superior anterior di eminence dalam keadaan muscle-nya semua relax. Itu CR. Jadi dia nggak ada urusannya sama bite. Ya. Nah, ketika yang bahaya itu, ketika kita gigit, ketika kita bite, yang kita kenal dengan maximum intercuspation, begitu ya, ICP ya, intercusp semua, maximum intercuspation, jointnya ini, muscle-nya bukan dalam keadaan centric relation. Tapi gimana? Dia mesti makan, dia mesti hancurin makanan, ya toh? Jadi biarpun dia gigit, dihancurin kondalnya pun, dia harus gigit, harus hancur makanannya. Ingat yang tadi saya bilang, muscle always win. Waktu dia gigit seperti ini, dia mau kembali ke posisi kondil relax lagi alias CR tadi. Waktu dia mau kembali lagi ke posisi CR, apa yang kalah? Giginya, restorasinya, perionya, dan seterusnya. Makanya yang benar itu harusnya centric relation, posisi centric ini ketika dia gigit MIP, jointnya, muscle-nya semua dalam keadaan centric juga. Nah ini yang susah sekali. Makanya gigitan itu harusnya CR sama dengan MIP.
Nggak boleh dari CR kena dulu sentrik oklusi, tuk, tuk, baru dia masuk ke MIP. Gitu. Nah, ini yang bikin dia mulai rasa sakit. Terutama apalagi kalau bangun pagi. Ya, waktu dia bangun pagi kan manusia tidur, kita menelan. Tidur menelan. Ada yang tidur nggak nelan ludah, berarti ngiler. Ya kalau di bukunya Occasion dia bilang 400 sampai 600 kali satu malam kita nelan ludah. Kita nggak mungkin nelan ludah kalau gigi atas dengan gigi bawah kita nggak ketemu. Coba boleh telan ludah sekarang tapi gigi atas sama bawah nggak ketemu. Susah ya, benar-benar susah. Terus kalau orang yang nggak ada gigi gimana ya? Seperti baby sama oma-opa. Dia pakai apa? Pakai lidahnya didorong ke belakang ya? Dia gitu. Nah, waktu kita menelan atas sama bawah ketemu, itu kan elevator muscle harus clamping, harus nahan. Karena apa? Osioid harus diangkat untuk orang menelan. Waktu osioid diangkat, suprahyoid muscle ini, digastricus dan kawan-kawan ini megang ke mandibula. Mandibula harus stabil di atas. Dia megangnya kemana? Dia clamping ke gigi atas. Waktu dia clamping, yang terjadi apa? Keluar dari CR. Tapi muscle mau kembali lagi ke centric relation. Akhirnya gitu terus beratus-ratus kali. Akhirnya pagi dia mulai rasa pegel. Gitu. Dia datang pegel, bilang, oh TMJ problem. Datang akhirnya apa? Ke dokter. Dikasih apa biasanya? Dikasih splint. Kasih deh splint, cetak, bayar. 3 hari pasiennya bilang, dokter ke Ciami. Hebat, hilang aku. Ya didekompresi sama direlaksasi ya pasti hilang. Ya nggak? Terus habis itu splintnya nggak dipakai. Lagi sakit lagi. Dokternya juga bingung dibikinin splint lagi. Padahal sebenarnya kalau kita tahu oklusinya harus diperbaiki. Jadi kesimpulannya pasien ini kasihan sekali ya. Memotong juga susah berarti ini. Gigi posterior nggak ada. Ya ini pasien ini harus dikembalikan posisinya ke CR. Sebisa mungkin ketika kita ada kesempatan untuk merubah oklusi, mengembalikan ke centric relation, sebaiknya kita kembalikan ke centric relation. Kalau untuk kasus ini, saya rasa sudah ada di 4 regio, aku rasa kita bisa kembalikan ke centric relation. Jadi dicari CR-nya dulu, terus di restore di CR. Oke, mungkin dokter ada yang mau tanya atau mumet, dokter Leo tadi ngomong apa gitu. Oke. Berarti kalau kasus seperti ini mungkin kita mengkoreksi CR yang betul dengan removability. Sebenarnya boleh removable. Kalau dokter Andri nggak pakai removable, mungkin dia pakai temporary implant. Oke. Yang penting anteriornya fix. Ya biasanya gitu. Kalau misalnya hilang di bridge dulu atau apa, karena kita biasanya mau carinya kalau nggak pakai cost programmer yang itu, atau kita pakai aku lebih banyak pakai cost programmer, lebih gampang. Satu sekalian dia relaksasi, satu sekalian dia kita nanti bisa pakai untuk cari CR-nya. Cara yang gampang juga kita pakai lift gauge, gitu. Atau kita pakai yang BMM yang diajarin sama Mauro. Berarti artinya ini mau menaikkan DV ya? Gitu. Lain lagi, CR kita bicara urusan horizontal. Kita mau bawa mandibelnya kemana? Di posisi jointnya, di posisi super anterior. Kalau kita main DV lagi, itu lain lagi, kita bicara vertikalnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau, oh dokter Andri perlu, aku perlu ininya terlalu tipis, aku perlu space buat restorasi, ya, space restorasi, kita bisa naikkan DV, nggak boleh. Ya, memang nggak semua segampang itu naikkan DV gitu, tapi ketika kita tahu kita mau bawa kemana, mandibulanya, oklusinya, itu nggak ada masalah. Nah itu yang penting kita harus tahu itu dulu.
Oke, jadi menurut Dr. Leo, kasus ini apakah bisa kita pasang implan tanpa menaikkan DV atau ada option lain? Mungkin teman-teman mau penasaran, mau tanya juga. Apa sih tujuannya kita naikkan DV? Kita mau naikkan DV ini karena kita mau apa? Supaya dia lebih kelihatan cakep kah? Supaya kelihatan giginya lebih panjang-panjang kah? Lebih galak? Atau kita mau siapkan space buat restorasi? Nah, buat aku, waktu kita prep buat suatu restorasi atau kita prepare buat suatu restorasi, itu bukan cuma hanya bur, kita cut, tapi kita bisa dengan ortho, kita prepare space buat restorasi. Lalu yang ketiga adalah ketika kita menaikkan DV. Ya, dulu kita waktu kuliah itu tabu sekali ya kalau kita naikkan DV ya. Naikkan DV hati-hati loh. Ya, setengah mili dulu ya. Pasiennya enggak. Terus datang lagi dosennya, 2 minggu lagi dosennya tanya lagi. Setengah mili lagi. Pelan-pelan ya naikkan DV. Karena sebenarnya kita cuma trial and error, kita nggak tahu kita membawa kemana. Sebenarnya kita nggak perlu takut dengan kita naikkan DV. Ya, karena waktu kita naikkan DV, kita tahu bahwa kita sudah di centric relation ya. Terus kita buka. Oke, aku mau restorasi apa? Misalnya aku mau onde. Aku kira-kira perlu berapa untuk onde occlusal? 1 cukup? 2 cukup? 2 mili di occlusal buat onde? Cukup ya? Katakan bahwa kita tidak mau restorasi. 2 mili di bawah. Cukup? Cukup ya? Cukup. Berarti kita menaikkan berapa? 4 mili. Ketika kita buka rahang, di joint kita yang terjadi gerakan apa? Rotasi. Waktu dia rotasi, dia masih di center of rotationnya enggak? Di axisnya enggak? Kapan si joint atau si kondali ini keluar dari center of rotationnya? Waktu kita sudah buka lebih dari 20 sampai 24 mili, itu baru dia terjadi translasi. Ya, di eminence dia translasi. 20 mili, kalau kita misalnya 4 mili aja udah cukup, itu jauh sekali dari translasi. Kita anggap itu masih di centric relation, sekalipun nggak absolut. Pasti ada geser sedikit, tapi itu tetap masih di CR. Jadi ketika kita naikkan, kalau Mauro selalu bilang naikkan aja 5 mili 2 minggu pasti discomfort, tapi setelah itu biasanya oke. Gitu. Jadi kita naikkan asal kita tahu kemana dia ada di CR, kita naikkan berapa mili yang kita butuh, sudah oke. Jadi kunci pertama harus kita dapatkan CR dulu ya. Posisinya CR kalau nggak benar itu lebih horizontal, bukan untuk naik ke DV atau apa gitu. Jadi kayak misalnya pasien ini bisa jadi ini nggak di CR karena dia posisi seperti ini, akhirnya dia retruded. Dia ke belakang. Di CR itu ibaratnya kalau kita lakukan kayak naik guidance gitu ya gerakannya. Enggak, canine guidance lain. Oke, jangan bingung dengan CR dengan canine guidance dulu. Oke? Canine guidance itu harus ada. Anterior guidance harus ada. Kenapa? Karena memang ketika kita memajukan atau menggerakkan mandibula ke lateral ke depan, itu harus di-guide sama canine atau gigi satu atas. Tujuannya apa? Membuat posterior disklusi. Kalau di posterior itu kita maju, nggak disklusi, kita anggap sebagai posterior interference. Ketika itu terjadi posterior interference, di situ kita tahu dia activate unwanted muscle activity, yaitu ada pada muscle yang 3 tadi. Itu banyak sekali. Nah, makanya banyak, terutama itu di IFBA atau keterangan linear, support itu perhatikan. Ya, perhatikan. Semua pulang di praktek lihat itu.
bagaimana posterior interference itu bahaya sekali. Begitu juga waktu kita gerak canine guidance ke kanan. Oh, nggak ada guidance di kaninnya. Nge-guide-nya di mana? Di gigi P. Berapa banyak kita lihat gigi P itu terjadi affection karena sebenarnya dia jadi di guidance-nya nge-guide mandibula ini ke kanan. Akhirnya terjadi apa? Affection. Tapi kita masih bilang sama pasien, aduh ibu, sikat gigi jangan keras-keras ya, gitu ya. Ini aus, sayang. Padahal cuma gigi P-nya yang fraction. P1, P2-nya enggak. Coba, kalau aku jadi ibunya aku tanya, emang aku sikat gigi di P1 doang? Terus ditambal lagi ya? Oh ini ditambal aja gitu Iya, ya? tambel. Dok, copot lagi. Tambal lagi. Nah, nanti kita belajar lagi kapan, bagaimana sebenarnya kita selective grinding itu, pull itu kapan, untuk hilangkan itu, terus kita create canine guidance. Nah itu tujuannya itu. Jadi lain, Lex. Kalau misalnya kita canine guidance itu tujuannya untuk nge-guide dan tidak boleh ada posterior interference. Tapi kalau centric relation sekali lagi bukan hubungan antara gigi dan gigi, tapi hubungan maksilomandibular, di mana joint ini posisinya kondil di superior anterior, di mana muscle dalam keadaan relax. Oke, jadi sekarang kalau secara kesimpulan Dr. Leo, dengan kasus seperti ini, treatment plan Dr. Leo apa? Kalau saya dapat kasus seperti ini, saya mau mulai, yang pasti saya harus tahu dulu dia punya centric relation dulu. Ya kalau caranya si Clayton Cheng, Clayton Cheng ini dia menggabungkan antara neuromuskular dengan genato. Ya mungkin Dr. Andri juga tahu ya. Jadi dia juga ngelihat struktur, tapi dia juga ngelihat muscle, gitu. Nah dia untuk cari CR-nya pakai TENS ya, Dr. Andri pakai juga ya. Dia bisa pakai TENS. Ya pakai TENS juga. Jadi dia muscle-nya dilihat. Ini yang dianggap CR ya. Nah CR itu harus repeatable. Jadi harus bisa diulang di situ terus. Terus dia ada poinnya di mana itu menjadi center of rotation dari condyle-nya. Nggak boleh begini. Jadi harus begitu terus. Nah Mauros suka sekali dengan cara BMM, by manual manipulation ya, kita tahu. Gitu. Dan itu oke juga loh, Yeah. asal bisa. Nah setelah kita cari CR-nya, baru kita tentukan kita mau dari mana. Yang pasti selalu ketika kita lakukan full mode rehabilitation selalu dari anterior. Ya, anterior seperti kita nyusun gigi full denture aja I1 ya, kita mulai lihat I1-nya dan bagaimana dia punya incisal line harus di mana tergantung dari umurnya, kita udah tahu ya 23 mili dan sebagainya, terus emergence profile-nya bagaimana terhadap bibir bawah dan sebagainya. Terus kita set bidang oklusinya atas. Setelah kita set bidang oklusi atas, ada curve of spine-nya, udah bawahnya ngikutin. Jadi kuncinya Dr. Leo bilang pertama cari CR dulu. Kemudian setelah dapat bidang oklusi, mulai dari anterior. Anterior sudah ada. Sorry? Anteriornya kan sudah ada. Tapi anteriornya belum tentu benar. Oh, jadi kita mungkin restorasi. Entah untuk ditambal atau untuk di crown gitu ya. Jadi kalau ada 6 step-nya Kiracis, gimana kita menentukan gigi anteriornya, kita tentukan incisal-nya dulu, incisal line-nya dulu harus di mana. Ya sama kayak kita nyusun full denture kan selalu kita nyobain gigi I1-nya dulu kita cobain. Ya I1-nya terus gitu terus. Kalau misalnya proporsinya nggak bagus ya nanti kita gigi fake atau kita lakukan tulang lengthening. Dokter kan bilang kita mulai dari anterior dulu. In this case, let's say, berarti kita koreksi di antara setelah kita dapatkan CR kita koreksi antara let's say 4 tahun. Ya. Terus bagaimana dengan posteriornya nih dok dalam kondisi ini?
Berarti kalau kita bikin udah si anterior udah benar, berarti posterior kan boleh dibilang nggak ada vertical stopnya, itu gimana? Kita nggak perlu lihat bawahnya dulu, Dr. Felix. Jadi ketika kita menentukan occlusal plane di atas, panduan kita atau reference kita adalah chamfer line. Chamfer line ya, waktu kita dulu bite trim, galangan gigit kan kita pakai itu, kita chamfer line ya, dari tragus terus ke kuping hidung sini. Itu chamfer line. Kita tentukan itu bidang oklusnya chamfer line. Kalau misalnya taruhlah ini masih ada P-nya ya, P-nya kepanjangan, ya P-nya kita ambilin, atau kalau P-nya kurang, chamfer line, lalu di frontal kita pakai interpupil, ya, interpupil sejajar, itu yang interpupil itu jadi reference seseorang ketika kita lihat Dr. Felix ketemu saya, terus Dr. Felix ngejudge, oh Leo, gigi lu miring, itu sadar atau tidak sadar, kita referensinya itu pupil, karena garis yang paling gampang ditarik oleh mata kita di wajah ini adalah interpupil. Jadi referensi kita itu interpupil. Jadi kita bisa bilang gigi ini miring atau enggak. Percaya atau enggak, menurut tadi mata manusia itu bisa nangkep kemiringan 3 derajat aja. Itu kita sudah bisa bilang itu miring. Makanya berapa banyak dari pasien kita selalu habis ditambal incisal, ini miring ya dong, ini miring dong. Tidak pernah urusan vertikal, lebih banyak urusan horizontal yang dilihat. Setelah itu baru kita ke belakang, patokannya chamfer line. Jadi nggak ada masalah ya jalan di depan dulu. Tidak ada masalah. Ada timingnya berapa lama untuk kita harus start dan kita menentukan anterior untuk start posterior ya? Tidak ada. Sehubungan dengan ini kan kita misalnya nanti mau implan nih, kan implan kan takes time tuh, gitu maksudnya. Nggak ada. Nggak ada. Temporary-nya boleh apa aja. Removable pun juga boleh, Dr. Felix. Gitu. Tumben ini Erik Kuswoyo nggak ada ya? Bingung. Loh, Dr. Arman tanyanya WhatsApp malahan sama saya. Pakai mic aja, Dr. Arman. Atau bilang ke Dr. Irwan supaya pemalu Dr. Arman. Mumet ya kalau oklus ya, enggak ya? Ya, harusnya sih enggak ya, harusnya enggak. Kan setelah diterangin Dr. Leo, ya memang kalau lihat dari case ini, Hayden-nya membaca sekali ya. Pertama dari kesehatan pasien dan juga sekarang kita bisa lihat oklusinya. Kalau udah seperti ini membahayakan. Ibaratnya kalau yang asli aja udah rusak, bagaimana kita pakai yang buatan ya. Bayangin kasih gigi dulu, gigi molar dengan 3 akar, break. Bagaimana kita mau selamatkan dengan implan? Jadi kalau dengan implan kita harus do something. Kalau yang dulu tuh masalah, kita cari dulu masalahnya apa yang dulu. Ya udah terlihat, Dr. Leo udah jelaskan tadi bahwa permasalahan dari pertama ada gigi, itu udah CR masalahnya. Pasti sebelumnya terjadi chipping. Ya, crown. Gigi aslinya pun ada yang crack, ada yang pecah di belakang. Itu udah hati-hati, itu udah ada sign. Ini ada masalah dengan CR. Jadi kalau sebenarnya kalau masih ada gigi masih ada, CR diperbaiki, permasalahan akan hilang. Betul ya, Dr. Leo? Nah, jadi kalau seandainya seperti itu, ini sudah terlanjur liwat. Kalau sudah liwat, cari dulu CR yang mana yang benar. Kalau udah benar, baru kita bisa buat implannya posisi di mana, crown-nya di mana, dan tadi kurva auspis segala macam deh, baru diperhatikan supaya tidak terjadi terulang lagi. Jadi kuncinya itu sih semuanya. Hayden yang kita bisa lihat. Mungkin Dr. Leo ada yang mau ditambahkan? Kalau saya tambahkan sebelum saya ditanya, dan di rumah mereka bertanya-tanya, terus mereka bilang, oh Leo ngawur gitu. Jadi ada mungkin dari sejawat atau teman-teman yang sudah berpraktek 10 tahun, 20 tahun bahkan ya, terus dia lihat, pasienku beberapa itu giginya sudah habis hancur, occlusal plane-nya udah roller coaster. Nggak apa-apa, segitu aja. Terus lu mau suruh om ini di full mouth rehab,
bikin restorasi lagi. Gila lu, dia nggak ada masalah apa-apa. Udah 5 tahun terakhir kembali sama gue gitu-gitu terus nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada case tertentu yang memang kita nggak harus mengembalikan, membawa dia ke centric relation. Yaitu apa? Ketika dia sudah mencapai adaptive bite. Ya. Kapan kita tahu adaptive bite itu yang paling masalah. Apa dia masih destruktif, hancur terus, atau dia sudah stop sampai di situ. Itu yang kita nggak tahu. Ya. Nah, dari tadi kita cuma bisa tahu ketika dalam 2 tahun tidak ada perubahan secara cervicoincisal. Maksudnya dia nggak habis 2 tahun dari itu kita anggap dia stop. Artinya dia hancur sampai akhirnya dia stabil ya. Posisinya di centric relation. Gitu. Nah, kita bisa tahunya ketika kita bandingkan 2 tahun lalu at least sama hari ini. Which is sudah tidak mungkin kalau dulu. Karena apa? Siapa mau menyimpan modelnya 2 tahun udah jamuran? Betul. Ya, udah bau tikus bawa kecoak. Ya. Tapi hari ini kita bersyukur ada scanner sekarang, ya. Ada kamera jadi juga. Scanner sekali lagi scanner bukan cuma sebagai optical impression, ya. Kalau kata Catherine, lu hitung-hitung untuk mencetak, bandingkan bahan cetak sama scanner. Kok aku nyebut nama? Sorry. Itu nggak bener, nggak mungkin masuk ya. Tapi optical impression bukan cuma scannernya bukan cuma sekedar optical impression, jauh banyak gunanya buat saya ya. Satu, buat edukasi, buat saya evaluasi, ya, buat impression yang pasti, ya. Dr. Andri pasti sudah merasakan manfaatnya sehingga dia beli terus ya. Gitu. Jadi yang ketiga ya show juga sih ya, show sama pasien. Gimana pasien tuh mau beli, lu punya full mood rehab kalau nggak dikasih tunjuk, ya nggak, cuma diceritain berbusa-busa. Tapi kalau dia dikasih tunjuk kayak gini, diputer-puter kayak gini, gigi gua jelek ya dok. Nah itu mulai masuk pelan-pelan. Nah, jadi untuk evaluasi salah satunya Andri yaitu dia datang 2 tahun lagi, kita bisa lihat, kita bisa ukur apakah ada perubahan atau tidak. Ketika tidak ada perubahan setelah 2 tahun atau 2 tahun lebih, baru kita bilang oke, ini sudah stop, sudah termasuk. sudah. Walaupun belum tentu CR-nya itu benar ya, berarti namanya CR adaptation, begitu. Iya, tapi biasanya adaptif itu sudah di CR. Sudah di CR. Kalau muscle-nya sudah, udah enak berarti, gitu, dia udah nggak mau narik lagi gitu. CR paksa gitu. Oke, saya rasa cukup hari ini. Mungkin ada yang masih mau tanya sebelum kita tutup. Bagaimana kita menghandle pasien dengan rheumatoid arthritis? When kita, ini boleh bisa, ini enggak. Sebentar ya, saya bahas sedikit ya autoimmune disease. Sebenarnya kalau rheumatoid arthritis tidak terlalu banyak pengaruh dari segi autoimmune disease kondisinya, tapi ada obat. Biasanya dia makan obat methotrexate misalkan. Itu yang juga disebut obat-obat untuk imunosupresan. Jadi itu yang lebih kita perhatikan. Pengaruh less toksik ke tulang. Misalnya tacrolimus, itu sedikit lebih less toksik. Itu bisa dipakai juga. Tapi itu dokter udah tahu lah masalah itu. Jadi kalau di RA tidak, kalau secara studi dan sebagainya tidak ada terlalu banyak signifikan berpengaruh terhadap implan. Juga SLE, juga HIV tidak terlalu berpengaruh terhadap success rate dari implan. Cuman yang mungkin agak harus lebih diperhatikan obat-obatannya. Kita sebenarnya kadang-kadang misalkan ada satu pasien sudah dilakukan bone grafting. Begitu kita buka, padahal udah 8 bulan atau sampai setahun. Begitu kita buka, bukan dilakukan oleh saya ya, karena kita nggak tahu apakah sebelumnya terbuka atau kadang-kadang bone grafting terus terbuka sedikit, bone graftnya tetap ada tapi tidak menjadi tulang. Dibuka itu very soft, jadi udah setahun pun soft sekali, jadi akhirnya tidak ada manfaatnya. Itu aja. Mungkin kalau yang kalau misalkan pasien-pasien dengan autoimmune disease dilakukan apapun, major prosedur apapun, biasanya kita tidak usah menggunakan obat
antiinflamasi apapun tidak ada bengkak ya, karena dia sudah menggunakan prednisolon, mungkin udah steroid, mungkin udah kayak pasien saya ada 30 tahun, dia udah ada SLE 30 tahun. Saya major bone graft, saya angkat apa, tidak kasih obat antiinflamasi apapun, tidak ada bengkak. Tapi be careful. Apakah bone graft itu menjadi tulang apa tidak? Itu yang jadi tanda tanya. Karena saya dari pengalaman udah setahun pun dibuka masih tulangnya masih soft. Jadi kalau misalnya kita mau ada sinus lifting, kalau saya bilang saya anjurkan walaupun sinus lifting banyak kan kita hanya pakai xenograft, saya anjurkan campur dengan autograft. Jadi lebih banyak autograftnya daripada xenograftnya. Saya kemarin ada pasien kanker paru, paru diabetes. Kemudian dia dilakukan biopsi untuk tahu kankernya apa. Kemudian pada saat dilakukan biopsi, dia masih kemudian apanya itu pokoknya kena di depannya begitu Patah. Akhirnya harus dicabut goyang. Ya. 3 gigi harus dicabut. Setelah dia selesai biopsi itu, kemudian dia datang, kemudian saya cabut giginya karena udah goyang banget, akhirnya dicabut. Setelah itu heal kurang lebih 2 bulan setelah itu. Setelah dia 2 bulan heal, saya buatkan GPS kerangka logam, kerangka logam. Nah, pada saat itu dia mulai setelah 2 bulan itu, kemudian dia mulai lakukan kemoterapi. Setelah kemoterapi, dia selesai kemoterapi itu di kurang lebih sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Kemudian setelah dia pakai GPS scan itu, 3 bulan setelah dia pakai GPS scan itu, mukosanya itu memerah dan nggak mau sembuh-sembuh. Memerah, nggak mau sembuh-sembuh, dipakai apa juga nggak mau sembuh. Kemudian saya kirim ke spesialis penyakit mulut. Saya khawatir itu takutnya ada metastasis dari kankernya. Ternyata benar tuh. Ternyata itu metastasis dari kankernya. Padahal sebelum saya buatkan GPS, itu udah heal, benar-benar heal. Jadi fungsinya udah bagus. Nah, saya bingung kok bisa ya begitu. Ternyata sel kanker ya sama dengan sel kanker yang ada di paru-parunya dia. Nah, setelah itu saya belum ada lagi dokumen. Akhirnya saya suruh dia konsultasi aja di rumah sakit. Di waktu itu. Nah, mungkin ini kasusnya saya belum pernah nemuin dok kayak gini. Dokter ada. Lumayan. Itu cukup sering ya. Misalkan ada cancer, tiba-tiba ada erythroplakia. Kita sebut juga ada erythroplakia. Merah terus. Itu be careful. Biasa kita langsung histopatologi. Jadi erythroplakia atau leukoplakia yang selalu ada dan tidak bisa dibersihkan, diobati dan diraba tidak sakit, bukan inflamasi, dikasih obat tidak sembuh, itu kemungkinan erythroplakia. Erythroplakia kemungkinan juga mengarah dari metastasis kanker yang sebelumnya. Jadi misalnya ada hemimaxilektomi dilakukan, udah mau dilakukan pasang, ada interestingly ya, katanya sudah di radioterapi, tapi katanya radioterapinya khusus sehingga masih bisa dilakukan implan. Tapi begitu, ini di Singapura, ketika mau dilakukan implan, dilihat ada erythroplakia. Erythroplakia dicek ternyata metastasis yang menyebar dari kanker terdahulu. Jadi persisnya mirip ya. Cuma kalau udah stadium 3B, kanker paru kayaknya berat banget. Bagi kita kayak begini kan dia sebenarnya kasihan ya dok. Iya, tetap harus dibuat gigi palsu untuk bisa quality of life lebih better. Kalau saya di bidang rumah sendiri, apa sih yang dilakukan gitu untuk pasien ini kan? Pertama itu apa namanya kan di depan terus kayak apa yang Oh ya, itu kenapa giginya rontok? Mungkin pada waktu pengambilan di paru kan ada biopsi masuk, diangkat, biasanya dari belakang diangkat, sehingga giginya dijadiin patokan, dibadiin tumpuan. Nggak boleh itu, tidak boleh. Misal pasien saya dia trauma gigi yang belakang, tapi keluar hilang tambah 3 gigi karena diangkatnya salah, tumpuannya ke gigi. Itu mungkin kayaknya iatrogenik lah. Tapi kalau misalkan harus diapakan ada metastasis, begitu diambil tentu saja giginya udah nggak bisa dipakai GTS-nya. Itu parah juga ya. Maksudnya
setelah itu kan maksudnya berarti harus terserahkan ke dokter onko aja. Iya, onko. Kalau itu serahkan ke onko. Kemungkinan bakal diambil lagi. Jadi GTS-nya nggak bakal bisa dipakai. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Sudah capek kayaknya 2 jam loh nih. 2 jam kita discuss tentang Haydn. Ternyata Haydn-nya banyak juga ya. Ya, oke. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Dr. Marcella, Ya, Dr. Leo atas informasinya buat kita semua. Semoga setelah ini kita pulang, kita dapat ilmu yang baru. Pada saat pasien buka mulut, kita bisa mendiagnosa yang benar. Harus bagaimana, dan kita juga bisa melakukan treatment yang long term-nya itu panjang. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Semoga kita, bukan semoga ya, harus ketemu lagi tahun depan. Semoga bisa offline terus. Kita nggak tahu, om kita udah datang soalnya om kita ini. Ya, Omnicom ya udah datang ya. Baru 5 ya. Oke, jadi pengumuman apa ya? Minggu depan? Tahun depan dok. Tahun depan? Katanya ada surprise ya, mau kasih buku katanya. Oh iya, benar. Oh. Jadi tahun depan untuk semua study club, anggota study club, anggota ya? Anggota dok. Anggota study club dan yang ikut study club juga. Bukan anggota dong ya. Apa? Member. Yang member ITI dan anggota study club ITI akan diberikan buku gratis. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya teman-teman, dokter-dokter semua. Merry Christmas untuk mereka yang akan Merry Christmas dan Happy New Year tahun 2022. Sampai ketemu tahun depan. Ya.